Indonesia, negeri dengan segala cerita keindahan dan keelokan di dalamnya. Negeri nan kaya yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang sudah sejak dahulu kala menggoda para kekuatan besar di dunia untuk datang dan mencoba untuk memilikinya. Sebuah bangsa yang besar yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Kita telah melewati banyak halangan dan rintangan akan persatuan Indonesia. Indonesia pun tak luput dari kisah perpecahan dan disintegrasi bangsa. Karena memang pada dasarnya bukanlah suatu hal yang mudah untuk memelihara persatuan Indonesia. Dimulai dari geografisnya yang bersifat kepulauan dan juga kultur para penduduknya yang berbeda-beda di setiap daerah. Indonesia pun pernah menjalani kisah-kisah seperti intervensi bangsa luar yang datang dan kepentingannya, masyarakat yang mudah terhasut untuk ingin memisahkan diri dari NKRI, sampai konflik antar golongan yang terjadi akibat perbedaan pandangan politik. Semua hal yang sudah saya sebutkan tadi beberapa sudah menjadi sejarah yang patut kita ambil pelajarannya dan jangan sampai terulang kembali. Tapi beberapa juga masih terasa dampaknya dan bahkan masih berjalan hingga saat ini. Terlebih lagi Indonesia dihadapkan oleh suatu tantangan baru, yaitu Indonesia telah memasuki era globalisasi dan era mudahnya mengakses informasi. Peran media sebagai penyebar informasi sangatlah penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dahulu kala, semenjak kita memerdekakan diri dari penjajah dan memproklamirkan kemerdekaan kita, media menyebarkan luas berita itu ke seluruh pelosok negeri ini. Dan hal itu adalah hal yang patut kita apresiasi. Tetapi sekarang di mana semuanya serba mudah dan setiap masyarakat mudah untuk mengakses dan menyebar luaskan berita atau informasi yang mereka ketahui, hal tersebut menjadi bumerang dan menjadi ancaman bagi kita. Banyak sekali berita dan informasi-informasi yang sudah dimanipulasi untuk kepentingan dan demi uang semata. Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi bangsa Indonesia, karena menurut saya Indonesia sudah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tak perlu dibahas dan hal-hal yang tak perlu digebor-geborkan, seperti misalnya konflik antar ormas yang bersifat kesukuan dan juga tentang permasalahan pemakaian bahasa daerah di rapat-rapat formal pemerintahan. Saya rasa hal itu bukanlah hal yang cukup penting untuk dibahas dan tidak perlu digembor-gemborkan, karena masih banyak hal-hal besar yang perlu kita taruh perhatian lebih dalam. Tetapi apakah semua hal tentang Indonesia ini selalu bersifat negatif? Tentu saja tidak. Maka dari itulah ini adalah bagaimana kita menyikapi dan memfilter informasi-informasi yang kita dapat. Karena masih banyak loh hal yang patut kita banggakan di Indonesia. Lihatlah di sekitar, masih banyak tetangga kita yang peduli ketika kita sakit. Masih banyak yang mau nolong kita ketika kendaraan kita bermasalah di jalan. Dan masih banyak juga yang menyapa dan memberikan senyum hangat kepada kita setelah capek dan raga kita capek setelah beraktivitas yang panjang. Indah bukan? Maka dari itu, betapa indahnya hidup di dalam persatuan dan keberagaman. Sudah saatnya kita sebagai putra-putri bangsa untuk memelihara persatuan di bangsa ini. Tugas kita sebagai pelajar sangatlah mudah dan sederhana. Yaitu apa? Yaitu belajar dan mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari. Karena mau seberapa kaya sumber daya alam yang kita miliki, tidak akan ada artinya jika kita masih memiliki sumber daya manusia dengan kualitas rendah dan pola pikir yang terbelakang. Maka dari itu, marilah berkarya dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah memajukan pola pikir kita sehingga tak lagi kita gampang terhasut dan terpecah belah. Tidak lagi ada cerita tentang kesenjangan sosial di negeri ini. Karena saya yakin dengan sinergi antar para warganya dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak melupakan budaya, Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan maju. Satu kata terakhir dari saya,
Jangan tanya apa yang telah bangsa ini berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang telah kamu berikan pada bangsa ini. Sekian dari saya Bibi Rofarfian dari kelas 12 IPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.